Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Wibudiarti dari Prodi Manajemen semester 5 Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28920500001. Video saya ini untuk melengkapi tugas UTS pada mata kuliah budgeting dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon, SEAK CAMAK. Jadi, materi yang akan saya jelaskan di sini yang pertama ada penganggaran perusahaan, yang kedua penyusunan anggaran penjualan, dan yang ketiga ada soal anggaran. Kita masuk materi yang pertama yaitu penganggaran perusahaan. Pengertian anggaran. Di sini ada pengertian penganggaran perusahaan atau business budgeting. Adalah proses menyusun anggaran guna mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Dan anggaran sendiri adalah hasil atau output dari proses penyusunan anggaran. Lalu ada tujuan anggaran. Di sini yang pertama digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Lalu yang ketiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi sehingga dapat mempermudah pengawasan. Tujuan yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Tujuan yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Dan tujuan yang keenam adalah menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Selain tujuan, di sini ada manfaat anggaran. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, yang berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang. Hal ini mengarah pada tujuan bersama. Lalu manfaat yang kedua, anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Manfaat yang ketiga, anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan departemen atau divisi lainnya dalam suatu organisasi maupun dengan manajemen puncak. Manfaat selanjutnya, anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Anggaran juga sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil. Selain itu, anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer serta karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. Di sini ada kelemahan anggaran. Kelemahan anggaran yang pertama, anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Kelemahan yang kedua, menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat. Lalu kelemahan yang ketiga, bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran, dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif. Tadi sudah ada kelemahan, lalu selanjutnya ada kelebihan anggaran. Di sini kelebihannya, hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Dan dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut.
dan anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Dan di sini ada fungsi anggaran. Ada 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi perencanaan, fungsi kedua fungsi koordinasi, yang ketiga fungsi pelaksanaan, dan yang keempat fungsi pengawasan. Yang pertama, fungsi perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan secara tertulis yang menuntut pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang. Anggaran sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran lainnya. Dan contohnya, anggaran beban distribusi barang yang dapat dijual dengan anggaran barang yang dijual. Apakah peningkatan anggaran beban distribusi diikuti dengan peningkatan anggaran barang yang dijual? Dan anggaran ini adalah anggaran penjualan. Aspek lain yang penting dari perencanaan dengan menggunakan anggaran adalah perencanaan dana yang tersedia seefisien mungkin. Fungsi yang kedua adalah fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Lalu, anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan. Sehingga, rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan yang lainnya. Untuk itu, anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan. Karena semua kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pelaksanaan. Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang, terutama dalam hal keuangan. Pekerjaan yang disetujui untuk dilaksanakan jika tersedia anggaran dananya atau tidak menyimpang dari anggaran. Anggaran bertujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan, dan tujuan itu adalah laba. Fungsi yang keempat adalah fungsi pengawasan. Anggaran merupakan salah satu alat pengawasan atau pengendalian. Pengawasan berarti mengevaluasi atau menilai pelaksanaan pekerjaan. Dengan cara yang pertama, membandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran. Yang kedua, melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu atau bila terdapat penyimpangan merugikan. Dan selanjutnya ada jenis anggaran. Jenis yang pertama adalah jenis anggaran dari segi dasar penyusunan. Di sini ada dua jenis. Yang pertama anggaran variabel dan yang kedua anggaran tetap. Anggaran variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisaran, kapasitas tertentu, dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas atau kegiatan yang berbeda. Contohnya, anggaran penjualan disusun berkisar antara 500 unit sampai dengan 1000 unit. Anggaran variabel ini disebut juga sebagai anggaran fleksibel. Lalu anggaran tetap merupakan anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Contohnya, penjualan direncanakan 1000 unit, dengan demikian anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran penjualan 1000 unit tersebut. Dan anggaran tetap ini disebut juga dengan anggaran statis. Jenis anggaran kedua adalah anggaran dari segi cara penyusunan. Yang pertama ada anggaran periodik. Anggaran ini disusun untuk satu periode saja, atau satu periode tertentu. Lalu anggaran kontinu merupakan anggaran yang dibuat untuk melakukan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat sebelumnya. Jenis anggaran yang ketiga adalah jenis anggaran dari segi bidang, yaitu anggaran operasional yang disusun untuk menyusun anggaran laba rugi.
Dan anggaran keuangan adalah anggaran yang dibuat untuk menyusun anggaran neraca. Jenis selanjutnya adalah jenis anggaran dari segi kemampuan menyusun. Di sini ada anggaran komprehensif, merupakan anggaran dari berbagai jenis yang disusun secara lengkap. Jenis yang kedua, anggaran parsial. Anggaran ini disusun hanya untuk bagian anggaran tertentu saja. Lalu jenis anggaran terakhir adalah jenis anggaran dari segi fungsi. Ada anggaran tertentu dan anggaran kinerja. Anggaran tertentu adalah anggaran yang ditujukan untuk tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Contohnya, hasil menjual barang dianggarkan untuk melunasi hutang usaha. Lalu anggaran kinerja disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Misalnya untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Contohnya, anggaran biaya bahan baku, apakah realnya melampaui yang telah dianggarkan? Nah, kita masuk pada topik pembahasan kedua, yaitu penyusunan anggaran penjualan. Sebelumnya, di sini ada pengertian anggaran penjualan. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran operasi meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan serta beban yang direncanakan untuk tahun anggaran tersebut. Dan di sini ada fungsi penyusunan anggaran penjualan. Fungsi pertama sebagai pedoman kerja, fungsi kedua untuk koordinasi kerja, yang ketiga, evaluasi kerja bagi divisi pemasaran. Lalu fungsi yang keempat adalah pedoman untuk membantu anggaran biaya pemasaran. Selanjutnya ada konsep anggaran penjualan. Pada dasar-dasar menyusun anggaran, yang pertama menyusun tujuan perusahaan, yang kedua menyusun strategi perusahaan, dan yang ketiga menyusun forecast perusahaan. Lalu dalam menyusun anggaran penjualan, yang pertama, anggaran promosi atau advertising, lalu anggaran biaya-biaya penjualan, dan rencana pemasaran. Selanjutnya ada faktor penyusunan anggaran penjualan. Untuk karakteristik pasar yang dihadapi perusahaan, yang pertama luas pasar, yang kedua keadaan persaingan, yang ketiga kemampuan pasar untuk menyerap barang, yang keempat, keadaan atau sifat konsumen apabila konsumen merupakan konsumen aktif dan konsumen industri. Yang kedua, kemampuan finansial. Yang pertama, kemampuan perusahaan membiayai penelitian pasar yang dilakukan. Yang kedua, biaya usaha-usaha untuk mencapai target penjualan. Dan yang ketiga adalah kemampuan membeli bahan mentah untuk dapat memenuhi target penjualan. Lalu pada keadaan personalia atau SDM, yang pertama apakah jumlah tenaga kerja yang tersedia cukup, kurang, atau berlebihan. Lalu yang kedua, apakah tenaga kerja yang tersedia mampu untuk melakukan tugas-tugasnya agar target yang ditentukan tercapai. Dan pada dimensi waktu, sampai seberapa lama rencana yang disusun masih dianggap reliable. Nah, di sini ada tahap-tahap penyusunan anggaran penjualan. Penyusunan rencana penjualan yang pertama ada analisis ekonomi. Dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro seperti moneter, kependudukan, kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan teknologi. Yang kedua, melakukan analisis industri yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. Lalu yang ketiga, melaksanakan analisis prestasi penjualan yang lalu dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan pada masa lalu. Tahap yang keempat, analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target penjualan di masa depan dengan memperhatikan faktor-faktor produksi. Lalu menyusun forecast penjualan untuk meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa yang lalu.
Selanjutnya, menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan, menghitung rugi atau laba yang mungkin diperoleh, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui oleh pihak lain yang berkepentingan. Di sini kita masuk pada materi ketiga, yaitu ada soal anggaran. Baik teman-teman, jadi yang pertama di sini ada penjualan permainan selama 2015 sampai dengan 2020. Sebelumnya kita tulis dulu, ini ada tahun 2015 sampai dengan 2020 dengan penjualan per tahunnya berdasarkan kuantiti. Pada 2015 ada 800 unit, 2016 ada 250 unit, 2017 ada 150 unit, 2018 ada 250 unit, 2019 ada 700 unit, dan 2020 ada 900 unit. Dan sudah diketahui di sini ada produk mainan, ada ular tangga dengan presentasi penjualannya 50%, lalu ludo sebesar 30%, mini kitchen 20%, sehingga ada total 100%. Dan diketahui juga harga mainan. Di sini ada ular tangga dengan harga 80, ludo seharga 40, dan mini kitchen seharga 130. Lalu kita masukkan produk mainan dan presentasi penjualannya pada tabel penjualan berdasarkan kuantiti ini. Di sini ular tangga kita masukkan di sini, lalu ludo, mini kitchen dengan presentase penjualannya masing-masing ular tangga ada 50%, ludo 30%, dan mini kitchen 20%. Dan untuk mengetahui kuantitinya, kita menghitungnya dengan cara penjualan per tahun, ini 800 unit, dikalikan pada ular tangga yaitu 50%, mendapatkan 400, lalu 800 dikalikan dengan ludo yaitu 30%, mendapatkan 240, lalu pada mini kitchen 800 dikalikan dengan 20% mendapatkan 160. Pada tahun 2016, penjualan per tahunnya 250 unit, kita kalikan dengan presentasenya ular tangga yaitu 50% sehingga mendapatkan 125. Lalu pada ludo yaitu 250 dikalikan dengan 30% mendapatkan 75. Lalu pada mini kitchen 250 dikalikan dengan 20% mendapatkan 50. Di sini pada 2017 penjualan per tahunnya ada 150. Kita kalikan lagi dengan masing-masing presentasenya. Pada ular tangga mendapatkan 75. Ludo mendapatkan 45, dan mini kitchen ada 30. Begitupun seterusnya sampai dengan 2020. Penjualan per tahun pada 2020 ada 900 dikalikan dengan presentasi ular tangga 50%, mendapatkan 450. Lalu pada ludo mendapatkan 270. Pada mini kitchen 900 dikalikan dengan 20% mendapatkan 180. Setelah kita mengetahui penjualan berdasarkan kuantiti, kita juga akan mencari harga penjualan. Di sini harga penjualannya. Sebelumnya kita masukkan dulu produk mainannya. Di sini ada ular tangga, ludo, mini kitchen. Lalu harga mainannya ular tangga sebesar 80, ludo 40, dan mini kitchen 130. Lalu untuk mencarinya yaitu dengan ular tangga sebesar 400 dikalikan dengan banyaknya penjualan di sini 80 sehingga mendapatkan 32.000. Lalu pada ludo di sini 240 dikalikan dengan 40 mendapatkan 9.600. Dan untuk mini kitchen 160 dikalikan dengan 130 mendapatkan 20.800. Lalu pada 2016 di sini ada 125 dikalikan dengan ular tangga 80 mendapatkan 10.000. Lalu pada ludo kuantitinya sebesar 75 kita kalikan dengan 40 mendapatkan 3.000. Lalu pada mini kitchen ada 50 dikalikan dengan 130 mendapatkan 6.500. Begitupun seterusnya sampai dengan 2020. Yaitu ular tangga sebesar 450 dikalikan dengan 80
mendapatkan 36.000. Pada Ludo, 270 dikalikan dengan 40 mendapatkan 10.800. Dan untuk mini kitchen, 180 dikalikan dengan 130 mendapatkan sebesar 23.400. Lalu ada total penjualan sebelum pajak. Ini kita jumlahkan dari 32.000 ditambah dengan 9.600 ditambah dengan 20.800 mendapatkan 62.400. Ini pada tahun 2015. Lalu pada 2016 yaitu 10.000 ditambah dengan 3.000 ditambah dengan 6.500 sehingga mendapatkan 19.500. Lalu pada 2017 yaitu 6.000 ditambah dengan 1.800 ditambah dengan 3.900 sehingga mendapatkan total penjualan sebelum pajaknya 11.700. Pada 2018 10.000 ditambah dengan 3.000 ditambah dengan 6.500 mendapatkan total penjualan sebesar 19.500. Pada 2019 ada 28.000 ditambah dengan 8.400 ditambah dengan 18.200 dengan total 54.600. Dan yang terakhir pada 2020 36.000 ditambah 10.800 ditambah 23.400 sehingga totalnya 70.200. Lalu di sini diketahui PPN-nya sebesar 10% dan untuk menghitungnya yaitu 62.400 dikalikan dengan 10% sehingga PPN pada 2015 sebesar 6.240. Lalu 2016 19.500 dikalikan dengan 10% sehingga ada 1.950. Pada 2017 11.700 dikali 10% mendapatkan 1.170. Lalu 2018 ada 19.500 dikalikan dengan 10% sehingga PPA-nya ada 1.950. Lalu pada 2019 ada 54.600 dikalikan dengan PPN 10% mendapatkan 5.460 dan pada 2020 70.200 dikalikan 10% mendapatkan 7.020. Lalu kita total penjualannya setelah ditambahkan dengan PPN sebesar 10% ini yaitu 62.400 ditambah dengan 6.240 sehingga total penjualan akhirnya 68.640. Ini pada 2015. Pada 2016 di sini 19.500 ditambah dengan PPN 1.950 totalnya 21.450. 2017 yaitu 11.700 ditambahkan dengan PPN 1.170 dengan total 12.870. Begitupun seterusnya sampai dengan 2020 yaitu 70.200 ditambahkan dengan PPN 10% yaitu 7.020 sehingga totalnya 77.220. Jadi total keseluruhan ini kita jumlahkan dari 2015 sampai dengan 2020 mendapatkan total penjualan sebesar 261.690. Lalu kita masuk pada perhitungan penjualan per bulan untuk tahun 2020. Di sini diketahui produk mainannya dan presentasi penjualannya seperti sebelumnya, ular tangga 50%, Ludo 30%, Mini Kitchen 20%, dan di sini ada harga mainannya. Ular tangga 80, Ludo 40, Mini Kitchen 130. Dan total penjualan di 2020 itu ada 900 unit. Nah, di sini sudah ada bulannya yaitu Januari sampai dengan Desember. Dan di sini ada tabel penjualan per bulan tahun 2020 yaitu dalam persen. Di sini pada bulan Januari diketahui 5%, Februari 5%, Maret 6%, April sampai dengan Juni 8%, lalu Juli sampai dengan September 11%, dan Oktober sampai dengan Desember diketahui 9%. Nah, kita mencari di sini penjualan per bulan tahun 2020 berdasarkan quantity. Cara mencarinya adalah ini 900 unit dari total penjualan di 2020
yaitu 900, dikalikan dengan penjualan per bulan tahun 2020 bulan Januari, yaitu 5%, sehingga mendapatkan 45. Lalu pada Februari, yaitu 900 dikalikan dengan 5%, mendapatkan 45. Pada bulan Maret, 900 dikalikan dengan 6%, mendapatkan 54. 900 dikalikan 8% pada bulan April mendapatkan 72. Mei sama 72 sampai dengan Juni. Lalu pada bulan Juli 11% dikalikan dengan 900 mendapatkan 99. Agustus begitupun sama sampai dengan September. Lalu pada Oktober sampai dengan Desember ini sama 9% dikalikan dengan 900 sehingga mendapatkan 81. Dan selanjutnya di sini kita masukkan produk mainan dan presentasinya pada tabel penjualan di sini berdasarkan quantity. Ular tangga kita masukkan di sini dan presentasenya. Lalu Ludo, ada mini kitchen. Nah, untuk mendapatkan penjualan berdasarkan quantity, cara menghitungnya adalah 45 dikalikan dengan presentase ular tangga yaitu 50%, sehingga mendapatkan 22,5. Lalu pada Ludo, yaitu 45 dikalikan dengan presentasinya 30%, mendapatkan 13,5. Pada mini kitchen, 45 dikalikan dengan 20% mendapatkan 9. Lalu pada bulan Februari, yaitu 45 dikalikan dengan 50%, 22,5. Ini sampai dengan sini, ini sama karena penjualan per tahunnya ditemukan 45. Lalu pada bulan Maret, penjualan per bulannya ada 54, dikalikan pada ular tangga 50%, mendapatkan 27. Pada Ludo, 54 dikalikan dengan 30% mendapatkan 16,2. Lalu pada mini kitchen, 54 dikalikan dengan 20% mendapatkan 10,8. Begitupun seterusnya sampai dengan bulan Desember. Yaitu pada bulan Desember, besar kuantitinya 81 dikalikan dengan presentase ular tangga 50%, mendapatkan 40,5. Lalu dikalikan dengan Ludo 30% mendapatkan 24,5. Lalu 81 dikali 20% pada mini kitchen mendapatkan 16,2. Dan selanjutnya kita mencari harga penjualannya. Sini kita masukkan produk mainan lagi, ular tangga, Ludo, mini kitchen, dan kita masukkan harganya di sini 80, 40, dan 130. Lalu untuk mencari harganya di sini, kita kalikan pada ular tangga ada 22,5. Kita kalikan dengan harga mainannya 80 sehingga mendapatkan harga 1.800 pada bulan Januari. Lalu pada Ludo, penjualannya berdasarkan quantity ada 13,5 dikalikan dengan 540 dikalikan dengan 40 sehingga mendapatkan 540. Lalu pada mini kitchen ada 9 dikalikan dengan 130 sehingga mendapatkan 1.170. Sampai dengan bulan Desember yaitu ular tangga 40,5 dikalikan dengan 80 mendapatkan 3.240. Ludo ada 24,3 dikali dengan 40 mendapatkan 972. Lalu mini kitchen ada 16,2 dikali dengan 130 sehingga menghasilkan 2.106. Lalu kita total penjualan sebelum pajaknya. Kita total pada bulan Januari adalah 1.800 ditambah 540 ditambah 1.170 mendapatkan total 3.510. Lalu pada bulan Februari 1.800 tambah 540 tambah 1.170 yaitu 3.510. Pada bulan Maret 2.160 ditambah 648 ditambah 1.404 mendapatkan 4.212. Begitupun sampai bulan Desember, yaitu 3.240 ditambah 972 ditambah 2.106 mendapatkan total penjualan sebesar 6.318.
Lalu diketahui PPN-nya ada 10%. Kita hitung dulu PPN-nya, yaitu pada bulan Januari, total penjualan sebelum pajaknya 3.510 dikalikan dengan PPN 10%, sehingga diketahui PPN-nya 351. Pada bulan Februari, dikalikan dengan PPN 10%, mendapatkan 351. Pada bulan Maret, 4.212 dikalikan dengan PPN 10%, mendapatkan total 421,2. Lalu bulan April, 5.616 dikalikan dengan PPN 10% mendapatkan 561,6. Begitu sampai Desember, yaitu total penjualannya pada bulan Desember 6.318 dikalikan dengan PPN 10% mendapatkan total 631,8. Lalu kita jumlahkan total penjualan per bulan tahun 2020 setelah ditambah dengan PPN, yaitu total penjualan sebelum pajak 3.510 ditambahkan dengan PPN-nya 351 dengan total penjualan akhir 3.861. Ini pada bulan Januari. Lalu pada bulan Februarinya 3.510 ditambah dengan PPN 351 mendapatkan 3.861 sama seperti bulan Januari. Lalu bulan Maret 4.212 ditambah dengan PPN 421,2 mendapatkan total penjualan bersih sebesar 4.633,2. Begitupun sampai Desember, yaitu 6.318 ditambah dengan PPN 631,8 sehingga total penjualan pada bulan Desember 6.949,8. Dan dengan total penjualan pada 2020 di sini kita jumlahkan semuanya mendapatkan 77.220. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.